Ya. Nah, sehingga saya buatlah konsep tentang pembelajaran yang dia ini bisa diaplikasikan tetapi dengan teori menyeluruh dan matang belajarnya. Ya, yaitu kita sebut dengan konsep kebun surga. Nah, nih. Ini namanya konsep kebun surga. Mau nggak masuk ke kebun surga? Nah, mau nggak punya kebun surga? Mau. Di mana itu kebun surga adanya? Nah, di surga ya. Nah, saya tanya Bapak Ibu. Ya, saya tanya Bapak Ibu. Ya, di mana sih kebun surga itu? Ayo. Hah? Di depannya surga, di luar. Oh, di luarnya surga, di depannya surga. Nggak apa-apa Ibu, silakan. Salah nggak apa-apa. Di rumah juga bisa. Di rumah juga bisa jadi kebun surga. Di mana? Di akhlak. Di akhlak. Di akhlak di mana akhlak? Iya, seharian. Di mana itu adanya? Di perilaku. Perilaku ada di mana? Dalam diri. Betul. Bisa di rumah, bisa di depannya surga, bisa di akhlak di dalam diri. Kalau kita fokuskan dia, yang paling tepat itu di mana kira-kira? Di mana pertanyaannya? Kebun surga itu adanya? Di dalam diri kita, di perilaku kita, di pikiran kita, di jiwa kita. Tuh, kebunnya ada di situ, lahannya ada di situ, betul nggak? Jadi kita bingung, surga ada di mana nih? Bingung kan? Nah, ternyata lahannya ada di pikiran kita, ada di jiwa kita, ada di perilaku kita, ada di dalam diri kita. Kebun surga. Selama ini kan kita berkhayal surga itu nanti. Ya, surga itu di mana sih? Di sono. Jauh nggak? Jauh di sono. Di atas. Di sono ya. Kebunnya itu di sono. Di langit. Di langit tuh. Jadi kita kepikiran aja tuh di sono di langit. Padahal kebun surga itu ada di dalam diri. Lahannya itu ada di pikiran kita. Nih, ada tuh, udah ada memori itu namanya. Lahannya ada di pikiran kita, betul nggak? Coba kalau pikirannya ruwet, ya, pikirannya negatif, bisa dapat surga nggak? Pikirannya negatif, pikirannya ruwet, surga nggak? Enggak, tuh, ya. Karena itu, Bapak Ibu, lahannya ada di dalam diri. Nih, lahannya pikiran. Ya. Lahannya jiwa. Namanya program atau jadi perasaan. Dia karena udah di dalam jadi alam bawah sadar, pikiran bawah sadar, udah jadi program dia. Ya, kalau orang pemarah, lu nggak pakai mikir lagi, langsung aja marah. Ya, tapi kalau orang dermawan juga nggak kepikir lagi, dermawan aja dia. Nah, ini jadi program nih. Tapi kalau orang gampang jengkel, ngomongan apapun jengkel, betul nggak? Dikasih duit aja mesti jengkel dia. Masa sih Pak? Hah? Oh enggak ya? Enggak ya? Iya. Bapak Ibu, ini benar-benar kejadian. Oh, kurang banyak, iya. Dikasih duit, dia malah marah. Kenapa? Kurang banyak, kata. Kok ngasih cuma segitu, katanya. Udah ditambahin, wah baru segitu, masih marah juga tuh. Padahal dikasih duit. Oh, belum dikasih mobil maunya yang baru. Dikasih yang baru maunya mereknya yang lebih bagus lagi. Ini masalahnya. Jadi akhirnya dikasih apapun semua jadi marah. Dia tetap aja bawaannya jengkel. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena sistem pikirannya itu. Ya, lahannya itu yang bermasalah. Memorinya itu yang bermasalah. Persepsinya itu yang bermasalah. Image itu yang bermasalah.
Nah, lari ke dalam jiwa nah makanya dia jadi lahan namanya. Pikiran, jiwa, dan perilaku. Ya, nah sekarang udah diurut sini. Bagaimana ini supaya jadi kebun surga? Ya lahannya adalah pikirannya dibenahi, ditanemin hal-hal yang bagus. Jiwanya dilatih sehingga jadi program yang bagus. Maka kalau duanya ini dia dibagusin, dimatengkan dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, maka perilakunya bermanfaat tuh. Ya, nah ini Bapak Ibu dengerin baik-baik, ini direkam ya, kemudian nanti rekamannya itu dipakai ulang-ulang dan kemudian diceritakan ke orang. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini lahannya. Nah, lahannya ada di mana? Ada di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Tuh. Ya kita jauh-jauh surga itu. Kebun surga ada di mana? Di sini. Nih, kebun surga. Tuh, ini nggak jauh-jauh. Jadi kalau mau masuk surga mana yang dibenahi? Di sini. Nih, tuh. Gampang nggak? Gampang nggak? Lah ada di dalam sini. Tapi gampang apa? Gampang apa mudah? Saya tanya. Mudah dan gampang. Nah, mudah dan gampang. Ya, ini Bapak Ibu, ya, udah dilihat tuh, nih lahannya nih, lahannya. Kira-kira mudah apa tidak? Ah, mudah. Mudah apa gampang? Gampang. Gampang apa susah? Gampang. Gampang ya. Gampang. Gampang ngomongnya. Ya. Gampang ngomongnya. Tapi prakteknya di kehidupan sehari-hari perlu perjuangan nggak? Perlu perjuangan. Perlu ilmu nggak? Perlu. Perlu pengorbanan nggak? Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, dan itu semua bernilai. Ya, kira-kira tantangannya dikit atau banyak? Banyak. Betul? Tantangannya banyak. Betul nggak? Tantangannya banyak. Kira-kira tantangannya habis atau enggak nantinya? Atau enggak habis-habis? Nah, betul? Tantangannya misalnya 5 tahun dia habis nggak? Tantangannya itu akan habis nggak? Tidak ya. Jadi tantangannya seumur hidup. Tuh, jadi dia tantangannya seumur hidup. Jangankan kita menanam sesuatu yang baik dalam diri. Ya di mana di dalam diri ini ada hawa nafsu, ada setannya segala macam ditanemin tuh di situ. Nanam kol aja juga mesti dirawat. Nanam kol aja mesti dipupukin. Coba, apalagi nanam kebun surga. Ya. Nah sekarang kalau begitu kita tahu tantangan banyak, kita tahu programnya nggak akan berakhir, ya sampai kita meninggal pun masih terus aja itu tantangan itu ada. Kalau gitu apa yang kita perlukan sekarang untuk menghadapi tantangan yang panjang itu? Berlatih. Apa? Mengaji. Apalagi? Istiqomah. Apalagi? Sabar, istiqomah. Nah, ini ilmunya. Nah, ini tiada hari tanpa praktek. Nah, ini praktek ada tekanan ini. Praktek apa? Sabar. Tuh. Ya. Makanya mesti suami istri ini ada. Karena yang satu sabar, yang satu enggak. Ya kan? Ya kan? Nah, prakteknya sabar, istiqomah. Tuh, ilmunya udah dapat belum? Udah tuh kemarin. Makanya disiapkan dulu sebelum ini cerita, siapkan dulu. Kalau kemarin belum diceritain, saya belum mau tulis di sini nih. Ya, praktek sabar, istiqomah.
Ya, sabar itu diem atau aktif? Aktif. Tuh. Istiqomah itu diem atau aktif? Aktif. Karena itu dia terus bergerak. Terus bergerak. Ya, sampai akhir hayat. Apa kerjanya? Menumbuh kembangkan tanaman surga. Ada di situ kan? Ya kan? Tanaman surga yang dipikirkan oleh kita ditumbuh kembangkan terus tanamannya itu, dipelihara, dirawat. Setiap hari atau tidak? Setiap hari urusannya. Ya nggak bisa sehari-hari, setiap hari. Ya, karena banyaknya tantangan, banyaknya hambatan. Kira-kira kita harus menyerah atau tidak? Hah? Kita menyerah atau pantang menyerah? Tuh, pantang menyerah. Ini rumusnya. Karena itu udah kita buatkan di sini, udah tinggal baca. Enak nggak? Tinggal mateng. Tuh, pahala mengalir. Untuk dapat pahala mengalir, kalau sendiri-sendiri berat, Ibu. Betul nggak? Kayak saya nih sendirian aja siang malam, lama tuh. Dia sampai begini sendirian aja begitu. Terus, ya, dapat pahala mengalir tapi sendirian. Bapak Ibu mau nggak dibagi? Kalau mau dibagi, tinggal yang sudah mateng ini dipasarkan. Udah mateng, buahnya enak, betul nggak nih? Buahnya enak, buahnya bermanfaat, buahnya luar biasa. Tinggal ibu masarkan, bapak masarkan. Tapi kalau nggak mau juga masarkan, mau ngapain coba? Masarkan supaya dimanfaatkan oleh orang banyak. Menjadi vitamin juga buat dia. Lah kalau kitanya tidur, gimana? Nggak dapat Pak, pahala mengalir. Mimpi. Ya. Nah, karena itu dia harus banyak yang diterobos. Kita harus sabar dan istiqomah. Nah, terobos dia itu dengan modal sabar, istiqomah. Mulai dari keluarga ceritain, ini lu ada ini, ada alatnya kan itu. Mau masuk surga tanpa hisab nggak? Mau sukses nggak? Ada alatnya tuh. Diceritain keluarga. Ada tetangga, mau ini nggak? Ini bagus loh. Nah, mau ini bagus, ini bagus loh. Nah gitu. Terus kalau ke masjid, ya ke masjid, bukan itu dulu yang dijual. Pak, ini ada penceramah begini Pak. Nah, siapa tuh orangnya? Dulu Pak. Nih, lihat biodatanya. Ada biografi kan situ? Ada nggak? Tuh lihat. Muridnya aja Pak, para profesor, betul nggak? Betul. Dia tuh sampai ke istana Perdana Menteri Malaysia. Dia tuh yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45 Pak. Itu muridnya di berbagai universitas, itu bukan orang-orang biasa Pak. Profesor. Parah lagi profesornya, bukan 1-2 itu. Ya, kira-kira menurut Bapak orang ini hebat nggak? Itu juga dijual. Wah, iya orang hebat nih kalau gitu. Itu hebat ya kalau begitu. Nah, akhirnya apa dia bilang? Kalau gitu saya mau panggilnya dia. Nah, ibu sudah mulai itu. Ibu berikhtiar kepada mereka. Nah, mereka nanti manggil, saya ceramahkan dia. Kalau dapat 100 orang, yang sungguh-sungguh nanti dapat 10, itu dapat tuh. Tapi kalau kita satu-satu, bisa juga. Satu orang ketemu satu orang, bisa juga. Nah, lama dia. Makanya ada organisasi yang kita pengaruhi. Ya, ada juga orang per orang, ada juga masjid ke masjid. Nah, ini tinggal, udah ada jalan itu. Saya udah ceritain caranya tuh. Udah ceritain juga modalnya nih. Dikasih juga kan brosurnya segala macam, dikasih ini kan segala macam. Sudah dikasih, tinggal apa? Modal mulut. Punya nggak mulut? Punya. Iya kan? Kalau nggak fotokopian, 200 perak. Murah nggak? Murah. Kasih menjelaskan sedikit tentang siapa saya. Ini pelajarannya bagus. Ngomong itu doang menjelaskannya. Terus apa lagi? Berani. Nah, ya kan? Berani ngomong. Ya kan? Berani kan ngomong.
Nah, tentu dengan gaya bahasa yang bagus, lihat orangnya, cara ngomongnya aja tinggal. Ya, enteng kan kerjaannya? Enteng tuh, pengaruhi semua. Itu cara dapat pahala mengalir. Ya, nah ini Bapak Ibu. Nah kalau ini aja nggak bisa, lah lantas selama ini kita punya mulut dipakai untuk ngomel sering nggak? Itu aja. Nah itu dipakai untuk ngomel, berani kan ya? Tapi dipakai untuk ngomel nggak berani. Nah itu letaknya tuh di situ tuh. Ya terus kalau tanya, oh saya kan belum bisa bahasa Arab, oh saya kan bukan orang Kairo. Lihat aja Pak Lukman orang apa? Ya kan? Ini Bapak Ibu, ya. Nah ini jadi alat untuk kita. Karena itu kita buat dia tanaman, proses menanam dan merawat. Nah, nih. Ya, merawat untuk memperoleh ini. Kesemuanya itu menjadi sebuah kebun. Kalau kebun itu tanamannya satu atau dua? Nah, tuh. Kita punya kebun, tanamannya satu atau dua? Banyak kan tanamannya. Jadi yang ditanam apa? Banyak. Coba lihat. Kita lihat yang ditanamnya ini apa? Sholat yang khusyuk metode 3T. Banyak gak ilmunya? Itu mesti ditanemin satu-satu. Ya. Kemudian ada infak sodakoh. Banyak gak nih? Banyak. Duitnya banyak gak? Itu ditanemin tuh dengan infak sodakoh itu. Ya, jadi tanaman tuh. Apalagi terapi Qur'ani, ada terapi tobat, ada terapi tawakal, ada terapi ikhlas. Nah, ilmunya banyak gak? Banyak. Yang mesti ditanam tuh banyak. Kemudian ada berkaca diri. Berkaca diri tuh itu tuh. Banyak nggak tuh? 133 yang mesti difahami dan ditanam. Tuh, ya. Nah ini namanya benihnya yang akan ditanam dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dan dilatih terus-menerus. Benih ini ditumbuh kembangkan dalam proses menanam. Banyak nggak yang mesti pelajari? Banyak. Tuh. Ya, jadi kalau kita ini hidup hari-hari kita, ilmu kita kurang, ya, ternyata juga kita hanya dengar sana dengar sini, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, ada tanamannya nggak kira-kira itu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba Allah, Lukman Hakim merasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan saat ini. Lukman Hakim adalah seorang entrepreneur, pembicara publik, penulis buku bestseller, penceramah, dan motivator. Dengan pertolongan Allah, Lukman Hakim dipercaya untuk melaksanakan pelatihan khusus untuk para profesor di Universiti Teknologi Mara, Malaysia, Universitas Hasanuddin, Makassar, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, negara-negara bagian di Malaysia, hingga Istana Perdana Menteri Malaysia. Sosialisasi terus berlanjut hingga berbagai belahan dunia seperti Australia, Tiongkok, Jepang, Inggris, New Zealand, Amerika Serikat, serta melalui website yang dikunjungi lebih dari 540.000 pengunjung. Program pencerahan ini sangat besar manfaatnya untuk kita, dan wariskan, ajarkan kepada anak, cucu, dan generasi kita yang akan datang.